Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, menjelaskan proses siklus air. Dan yang kedua, menganalisis kegiatan yang berdampak terhadap siklus air. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, perhatikan gambar berikut ini. Apakah air di bumi bisa habis? Ya, bagaimana? Tidak ya, tentu tidak. Kenapa? Apa alasannya? Mari kita pelajari lebih jauh tentang siklus air dan bagaimanakah proses siklus air. Apa sih siklus air itu? Siklus air atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Ini dinamakan siklus air. Dalam siklus air ada 3 proses, yaitu 1. Evaporasi, yang kedua kondensasi, dan yang ketiga presipitasi. Bagaimana ketiga proses ini terjadi dalam siklus air? Yuk kita pelajari. Proses siklus air yang pertama yaitu evaporasi. Apa itu evaporasi? Peristiwa penguapan. Nah, penguapan ini terjadi diakibatkan oleh panas matahari yang membuat air laut ataupun air sungai menguap ke atmosfer, ya. Jadi, penguapan atau evaporasi terjadi akibat panas matahari yang menyebabkan air laut atau air sungai menguap ke atmosfer. Selain evaporasi, ada juga transpirasi. Transpirasi ini merupakan proses penguapan yang terjadi oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini mengalami penguapan disebut dengan transpirasi. Sementara penguapan yang terjadi pada air laut dan air sungai disebut evaporasi. Proses siklus air yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi ini terjadi setelah evaporasi. Nah, apa itu kondensasi? Kondensasi ini adalah pembentukan awan. Jadi, uap air yang naik ke atmosfer itu akan membentuk awan. Awan ini berisi kumpulan titik-titik air. Lama-kelamaan, uap air yang naik ke atmosfer ini membentuk awan seperti ini. Nah, ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Dan proses siklus air yang ketiga adalah presipitasi. Apa itu presipitasi? Yaitu proses hujan. Kumpulan awan yang semakin banyak mengakibatkan titik-titik air yang ada di awan jatuh ke bumi. Nah, inilah yang disebut dengan presipitasi. Jadi, hujan yang turun ke bumi itu dapat diserap oleh tumbuhan ataupun tanah yang ada di sekitar pepohonan tersebut. Ada juga yang mengalir langsung ke sungai dan bermuara ke laut. Nah, proses hujan yang terjadi di bumi ini membuat air di permukaan bumi berbeda-beda. Di daerah yang banyak pepohonan akan semakin banyak resapan airnya. Dan ketika lahan yang kosong ataupun tidak ada pepohonan, maka di sana akan terjadi kekeringan. Karena air hujan tidak dapat diserap oleh tumbuhan lagi karena
penggundulan hutan misalnya, maka air hujan yang turun ke bumi langsung menuju sungai dan bermuara ke laut. Berikut ini adalah gambar siklus air dari proses yang pertama, yaitu evaporasi, penguapan, kemudian proses kondensasi, dan presipitasi. Nah, dari gambar siklus air ini, kita dapat menyimpulkan bahwa mengapa air tidak pernah habis di permukaan bumi? Karena adanya perputaran air atau siklus air secara terus-menerus. Namun walaupun begitu, kita tetap harus berhemat air. Karena ketika kita menggunakan air secara bijak, maka keseimbangan yang ada di bumi kita akan terjaga. Kira-kira agar air yang ada di bumi tetap terjaga, apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja kegiatan yang memengaruhi siklus air ini? Ya, ini adalah penebangan hutan secara liar. Kegiatan ini sangat memengaruhi siklus air karena dengan menebangi hutan maka terjadi kekeringan. Kenapa? Karena daya serap ataupun resapan air itu sangat berkurang. Sehingga ketika hujan turun, maka hujan langsung menuju ke sungai ataupun ke laut. Kurangnya resapan air ini yang menyebabkan siklus air bisa terganggu. Ya, apalagi kira-kira kegiatan yang memengaruhi siklus air? Pembangunan gedung yang membuat resapan air juga berkurang, ya, pembangunan gedung, pembangunan jalan, ya, dan seterusnya. Apa dampaknya dari penebangan hutan? Kekeringan. Begitu juga dengan pembangunan gedung dan pembangunan jalan aspal ataupun betonisasi. Semua hampir jalan-jalan kecil maupun besar dibeton ataupun disemenisasi, sehingga mengakibatkan kurangnya resapan air. Selain kurangnya resapan air, penggundulan hutan juga dapat mengakibatkan banjir dan longsor. Berkurangnya resapan air mengakibatkan persediaan air di bumi sedikit. Makanya di beberapa daerah itu kita perhatikan ada yang kekurangan air, artinya kekeringan. Mengapa? Karena di daerah tersebut sudah banyak lahan yang kosong atau sudah dibangun gedung-gedung bertingkat, jalan-jalan di aspal, sehingga sangat mengganggu siklus air dan kurangnya resapan air. Sungai atau danau menjadi mengecil. Nah, ini juga akibat dari dampak dari kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan. Ketika daerah resapan air itu berkurang, maka sungai akan mengecil. Jika sungai mengecil, maka penguapan air juga akan berkurang. Baik, di sini untuk memantapkan pemahaman anak-anak ibu semua, silakan dicermati rangkuman berikut ini. Semoga bisa menambah pemahaman, wawasan, dan memantapkan kembali pemahamannya. Setelah
memahami dan mendengarkan video ini, silakan kerjakan latihan berikut. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.